Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, hari ini Umi mau berkisah dari buku 24 Nabi dan Rasul Teladan Utama, yaitu tentang kisahnya seorang nabi yang menjadi raja manusia, jin, dan hewan. Ayo, ada yang tahu nabi siapakah itu? Nabi Sulaiman alaihissalam, anak-anak ya. Baik. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam ini selain dia seorang nabi, dia juga merupakan seorang raja. Anak-anak tahu Nabi Sulaiman ini anaknya nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam adalah anak dari seorang nabi yang juga seorang raja, yaitu Nabi Daud alaihissalam ya. Kalau misalkan anak-anak mau tahu cerita atau kisah tentang Nabi Daud alaihissalam, nanti akan dikisahkan pada waktu yang berbeda ya. Tapi sedikit boleh Umi ceritakan bahwa Nabi Daud alaihissalam ini adalah seorang pemuda ya, yang diberikan kekuasaan menjadi seorang raja oleh raja yang tidak punya anak, namanya Raja Tolut ya. Pada masa itu ada dua orang raja yang berseteru. Yang pertama raja yang baik, yang kedua raja yang zolim ya, yang banyak membuat kerusakan, kejahatan di mana-mana, yaitu Raja Tolut dengan Raja Jalut. Nah, Raja Tolut ini adalah raja yang baik, sedangkan Raja Jalut adalah raja yang zolim. Nah, anak-anak Umi, Nabi Daud alaihissalam ketika dia masih muda, dia mampu mengalahkan Raja Jalut ini. Kemudian setelah beberapa waktu, Raja Tolut mengangkatnya menjadi seorang raja ya. Sekaligus juga bahwa Allah ternyata juga mengutus Nabi Daud alaihissalam sebagai utusan Allah ya, menjadi seorang nabi. Nah, Nabi Daud alaihissalam ini sering mengajak anaknya yaitu Sulaiman untuk melakukan tugas-tugas negara sebagai seorang raja. Apa saja tugas negara? Yaitu menyelesaikan permasalahan rakyatnya. Nah, satu ketika Nabi Daud alaihissalam ini mengajak Sulaiman kecil untuk menyelesaikan permasalahan rakyatnya, yaitu seorang pengembala atau peternak dengan seorang petani, di mana masalahnya adalah hewan ternak dari peternak ini memakan tanaman dari petani. Lalu apa kata Nabi Daud alaihissalam? Kalau begitu seluruh hewan ternak milik si peternak ini harus diberikan kepada petani karena telah bersalah ya memakan tanaman petani seperti itu. Peternak dan petani ini menerima usul keputusan Nabi Daud alaihissalam. Tapi ya anak-anak ustazah, anak-anak Umi, Nabi Sulaiman kecil yang waktu itu dibawa, dia memberikan usulan kepada ayahnya. Ketika memberikan usulan, dia menyampaikan dengan sopan, dengan santun ya. Dia bilang, mohon maaf, beribu-ribu maaf ayah, katanya kalau misalkan boleh saya ingin usul. Katanya usulnya bagaimana jika hewan ternak milik peternak ini semuanya diberikan kepada petani, tapi tidak untuk selamanya ya, sampai si peternak ini bisa mengembalikan kebun si petani. Selama itu nanti si petani ini boleh mendapatkan manfaat dari hewan ternaknya. Susunya, kalau misalkan hewan ternaknya beranak, itu boleh dimiliki oleh si petani. Nah, mendengar keputusan dari Sulaiman kecil ini, si petani dan si peternak ini menjadi sangat senang, lebih senang lagi ya. Dan mereka sangat bersyukur akhirnya mendapatkan keputusan yang sangat adil. Nah, ini dia ya. Kita lanjut anak-anak Umi ya.
Ya, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati ya anak-anak Umi. Begitu juga dengan Nabi Daud alaihissalam ya. Nabi Daud alaihissalam ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisinya pada waktu itu malaikat maut datang ke rumah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ini kalau dia bepergian dia selalu mengunci semua rumahnya ya. Namun kali itu ketika malaikat maut datang, si Nabi Daud ini pulang ke rumah, sampai di teras dia menemukan satu orang asing. Kemudian dia bilang kepada istrinya, "Dari manakah orang asing ini masuk?" katanya. Kemudian dia bertanya kepada orang asing itu, "Dari mana kamu masuk?" katanya. "Aku adalah makhluk Allah yang tidak terbatas oleh waktu dan ruang," kata si malaikat maut. Nah, Nabi Daud akhirnya sadar bahwa itu adalah malaikat maut. Kemudian dia menyampaikan salam, "Selamat datang wahai malaikat maut." Kemudian nyawanya diambil oleh malaikat maut, dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum Nabi Daud meninggal ya, Nabi Daud ini memanggil anaknya Sulaiman. Dia berpesan ya kepada Sulaiman, katanya, "Aku wariskan kepadamu kerajaan Bani Israel," katanya, "pimpinlah kerajaan ini dengan adil dan bijaksana." Nah, itulah wasiat atau pesan dari ayahandanya Nabi Sulaiman, yaitu Nabi Daud anak-anak. Kemudian bersamaan dengan itu Allah juga titipkan sebuah amanah kepada Sulaiman, yaitu Sulaiman menjadi seorang nabi anak-anak ya, seorang nabi dan rasul ya. Jadi Nabi Sulaiman ini sama dengan ayahnya ya. Dia selain menjadi seorang raja, dia juga diangkat menjadi seorang nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, anak-anak Umi ya, Nabi Sulaiman ini Allah anugerahkan memiliki banyak mukjizat ya anak-anak, banyak kelebihan. Nah, sangat keren sekali ya, melampaui kerennya superhero yang anak-anak idolakan ya. Nabi Sulaiman ini dengan izin Allah dia dapat mengendalikan angin. Kemudian Nabi Sulaiman memiliki pasukan dari kalangan jin. Nabi Sulaiman juga memiliki pasukan dari kalangan manusia. Nabi Sulaiman juga memiliki pasukan dari kalangan hewan-hewan. Nah, Nabi Sulaiman sering bepergian dengan bantuan angin ya. Dengan bantuan angin ya, singkat cerita ya, satu ketika Nabi Sulaiman ini bepergian ke satu daerah, kemudian daerah itu kekeringan, lalu Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat mengendalikan angin untuk mengarahkan awan hitam. Akhirnya awan hitam itu menurunkan hujan di tempat itu dan tempat itu menjadi subur kembali. Nah, begitulah ya anak-anak, Nabi Sulaiman menggunakan mukjizat yang Allah berikan kepadanya untuk melakukan kebaikan-kebaikan bagi rakyatnya ya, bagi kaumnya, seperti itu. Nah, Nabi Sulaiman ini walaupun dia dapat mengendalikan angin, bisa bepergian dengan bantuan angin, dengan bantuan jin, tapi tidak selalu anak-anak Umi, tidak selalu dia pergi dengan kemudahan-kemudahan ya. Ada juga Nabi Sulaiman ini dia pergi dengan berjalan kaki dan bawa semua pasukannya. Nah, satu ketika dia pergi jalan kaki nih, bawa semua rombongannya, pasukan dari kalangan jin, manusia, dan hewan-hewan. Dan ketika itu dia melewati satu lembah ya, satu lembah yang didiami oleh banyak semut. Tujuan dari Nabi Sulaiman pergi jalan kaki ini, dia mau lihat-lihat nih rakyatnya dengan secara langsung ya, secara jelas ya. Kemudian kalau ada yang kesulitan akan dibantu oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, ketika melewati lembah itu, Nabi Sulaiman mendengar suara yang sangat lantang tapi kecil. Suaranya lantang, suara keras tapi kecil. Suara itu memerintahkan, "Wahai pasukan, cepatlah masuk ke dalam lubang. Sesungguhnya Nabi Sulaiman dan beserta pasukannya akan lewat. Nanti kalian bisa mati terinjak-injak," katanya seperti itu. Ternyata
suara itu dari suara seekor ratu semut, anak-anak. Nah, seekor ratu semut. Nabi Sulaiman mendengar suara itu tersenyum, kemudian dia memerintahkan seluruh pasukannya untuk berhenti dan membiarkan seluruh pasukan ratu semut ini masuk dulu ke dalam lubangnya semuanya, ya. Masuk dulu ke dalam lubangnya semuanya, barulah Nabi Sulaiman lewat, ya. Nabi Sulaiman melewati lembah itu. Ya, silakan lewat Raja yang Agung, ujar Ratu Semut mempersilahkan rombongan untuk lewat. Nah, barulah Nabi Sulaiman lewat. Nah, itu dia kelebihan yang kedua, anak-anak. Ketiga ya. Ya, kelebihan yang ketiga. Nabi Sulaiman bisa bicara bahasa hewan atau bahasa binatang, bukan hanya semut, ada hewan lain. Yuk kita lihat nih Ratu Semutnya ya. Kita lihat lagi. Tuh, ternyata Nabi Sulaiman ini menghargai makhluk lain ya. Walaupun semut itu kecil, dia tidak semena-mena, langsung menginjaknya saja. Anak-anak juga begitu ya. Nanti kalau ketemu semut, jangan dianiaya ya. Nggak boleh menganiaya hewan. Nah, yang kedua, ada kisah nih dengan si burung hudhud. Nih burung hudhudnya. Tuh ya. Baik. Nabi Sulaiman dia sering sekali mengumpulkan seluruh pasukannya ya di istana. Nabi Sulaiman sering sekali mengumpulkan pasukannya. Tapi Umi belum cerita ya bahwa istananya Nabi Sulaiman itu adalah istana yang sangat indah, anak-anak. Istana yang sangat indah. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku istana ya yang tidak dimiliki oleh orang-orang setelahku. Nah, benar saja anak-anak Umi. Nabi Sulaiman itu memerintahkan seluruh pasukannya untuk membangun sebuah istana yang paling indah. Nah, pasukannya kan ada dari kalangan jin, manusia, dan hewan-hewan. Semuanya bekerja. Seluruh jin itu masuk ke dalam bumi, menyelam ke dalam air untuk mengambil mutiara, permata, emas ya, untuk menghiasi istananya Nabi Sulaiman. Nah, makanya lah istananya Nabi Sulaiman ini menjadi istana yang sangat indah ya. Oke, cerita dengan burung hudhud lagi ya. Jadi Nabi Sulaiman ini sering mengecek, sering melihat anggota pasukannya lengkap atau enggak lengkap, seperti itu ya. Nah, ketika dia mengumpulkan seluruh pasukannya, dia mendapati ada satu pasukan yang tidak lengkap, yaitu dari kalangan hewan ya. Pasukannya yaitu burung ya. Temannya pasukan burung itu melaporkan, wahai Nabi Sulaiman, salah satu teman kami si hudhud belum datang katanya. Kata Nabi Sulaiman, tidak biasanya nih si hudhud ini terlambat. Biasanya dia selalu tepat waktu ya. Si hudhud ini selalu tepat waktu. Hudhud ini juga burung kesayangannya Nabi Sulaiman ya. Dan dia tidak pernah pergi tanpa izin dari Nabi Sulaiman. Kemudian akhirnya itu pertemuan tidak akan dimulai sampai si burung hudhud datang. Kata Nabi Sulaiman, kalau si burung hudhud ini datang tanpa alasan yang jelas ya, Nabi Sulaiman akan menghukum si hudhud dengan menyembelihnya. Burung hudhud dihukum, mau disembelih. Teman-temannya dari kalangan burung merasa khawatir. Aduh, hudhud di mana ya? Cepet dong datang hudhud, seperti itu ya. Jadi tak lama kemudian terdengarlah suara kepakan sayapnya si hudhud. Teman-temannya merasa lega, senang sekali. Hudhudnya tidak jadi disembelih. Nah, anak-anak, ini adalah salah satu sikap yang baik ya. Sikap yang baik dari seorang teman ya. Dia senang melihat temannya mendapatkan kebaikan seperti itu ya. Sedih kalau temannya mendapatkan keburukan. Nah, si hudhudnya datang. Dia datang kemudian dia bilang, ampun yang mulia, katanya. Mohon maaf saya terlambat, katanya kan. Apa yang menyebabkan kamu terlambat, kata Nabi Sulaiman. Kemudian dia menjawab, ampun beribu ampun yang mulia,
Saya punya berita yang penting. Saya baru dari negeri Saba yang mulia. Di sana ada negeri yang sangat indah, subur, makmur, dipimpin oleh seorang ratu yang sangat cantik, namanya Ratu Balkis. Namun sayang sekali penduduk di sana tidak mengenal Allah yang mulia. Mereka menyembah matahari. Lalu apa kata Nabi Sulaiman kepada si burung hut-hut? Kalau begitu, kamu saya utus kembali kepada kerajaan Sabak sana untuk membawa surat dari saya untuk menyampaikan atau mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, burung hut-hut dapat tugas ya. Tugasnya adalah mengirim surat untuk Ratu Balkis. Nih, seperti ini ya anak-anak. Jadi akhirnya Nabi Sulaiman menulis surat untuk Ratu Balkis yang isinya mengajak Ratu Balkis berserta seluruh rakyatnya itu untuk menyembah Allah. Kemudian tunduk di bawah kerajaan Nabi Sulaiman ya. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan masuklah diam-diam dan antarkan surat ini kepada Ratu Balkis, kepada si burung hut-hut. Burung hut-hut ini tubuhnya kecil sehingga dia bisa terbang leluasa ke ruangan manapun di Istana Saba itu anak-anak. Jadi dia terbang ke Istana Saba, kemudian masuk ke ruangannya Ratu Balkis. Dia lihat Ratu Balkis sedang tidur, kemudian dia jatuhkan suratnya di bantalnya Ratu Balkis. Kemudian dia lihat bagaimana reaksi Ratu Balkis ya. Ketika bangun Ratu Balkisnya terkejut. Ada surat dari mana ini? Kemudian Ratu Balkis melihat ke seluruh ruangan. Ruangannya sedang terkunci dan dijaga oleh pengawal pilihan yang sangat hebat. Dari manakah surat ini bisa datang? Dalam pikirannya Ratu Balkis. Kemudian Ratu Balkis membuka suratnya. Kemudian dia lebih terkejut lagi. Ternyata surat itu datang atas nama Raja Sulaiman, atas nama Nabi Sulaiman. Ratu Balkis pernah mendengar Raja Sulaiman, pernah mendengar bahwa ada raja yang sangat hebat ya, yang memimpin sebuah kerajaan yang bernama Sulaiman. Rajanya namanya Sulaiman, seperti itu. Dan dia membaca surat dari Raja Sulaiman. Kemudian dia segera memanggil seluruh menteri-menterinya ya, seluruh pemuka istana untuk meminta pendapat mereka. Nah, kita lihat. Nah, apa pendapat pemuka kerajaan Saba ya atas surat yang dikirimkan Nabi Sulaiman? Ternyata seluruh pemuka kerajaan Saba itu tidak setuju kalau kerajaan Saba tunduk di bawah kerajaannya Nabi Sulaiman ya. Mereka bilang kita harus memberi siasat ya. Siasatnya apa? Coba Nabi Sulaiman diberi hadiah, katanya seperti itu ya. Akhirnya Ratu Balkis setuju, dikirimlah hadiah kepada Nabi Sulaiman. Hadiahnya banyak anak-anak, berpeti-peti perhiasan ya. Nah, kenapa dikirim hadiah? Karena mereka nggak mau tunduk di bawah Raja Sulaiman. Mereka mau memberi rasuah, memberikan suap. Ya, jangan-jangan kalau diberi hadiah nanti nggak disuruh tunduk lagi di bawah kerajaan Nabi Sulaiman. Terus nggak disuruh menyembah Allah lagi, seperti itu ya. Sebenarnya mereka sedang sombong, seperti itu. Tapi apa yang terjadi ketika hadiah sampai ke kerajaan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman menolak seluruh hadiah itu dan memerintahkan utusan dari negeri Saba untuk membawa pulang hadiah itu dan mengirimkan pesan bahwa Ratu Balkis harus datang sendiri ke kerajaannya Nabi Sulaiman, anak-anak. Nah, seperti itu. Utusannya Ratu Balkis itu ketakutan. Akhirnya dia pulang sampai ke negeri Saba. Dia sampaikan pesannya Nabi Sulaiman. Kemudian Ratu Balkis pun merasa khawatir ya, merasa takut dan mengatakan, baiklah, aku akan datang sendiri ke kerajaannya Nabi Sulaiman. Nah, untuk menyambut kedatangannya Ratu Balkis, Nabi Sulaiman mengumpulkan pasukannya lagi dari kalangan jin, manusia, dan hewan-hewan. Kemudian Nabi Sulaiman bilang kepada seluruh pasukannya, siapakah di antara kalian yang dapat memindahkan singgasana Ratu Balkis
ke kerajaan ini, kata Nabi Sulaiman kepada seluruh pasukannya. Pada saat itu ada satu orang dari kalangan jin, namanya jin Ifrit, angkat tangan. Dia bilang, saya dapat memindahkan singgasana Ratu Balkis ke kerajaan ini sebelum Yang Mulia berdiri dari duduk. Wah, sebentar sekali ya anak-anak Umi ya. Jadi hebat sekali, semuanya merasa kagum kepada jin Ifrit. Wah, jin Ifrit ini hebat, kata mereka. Tapi ternyata ada lain yang mengangkat tangan, ada orang lain yang mengangkat tangan, yaitu seorang alim. Apa itu orang alim anak-anak? Orang yang berilmu pengetahuan. Nah, dia bilang, saya Yang Mulia, saya dapat memindahkan singgasana Ratu Balkis itu sekejap mata. Nah, mana yang lebih cepat? Sebelum berdiri atau sekejap mata? Sekejap mata ya anak-anak ya. Nah, berarti di sini menunjukkan bahwa manusia ya, seorang yang berilmu itu lebih hebat, lebih tinggi derajatnya daripada makhluk apapun yang ada di bumi ini ya. Nah, anak-anak ustazah, untuk anak-anak Umi ya, untuk itu jadilah orang yang berilmu ya, jadilah orang yang berilmu. Cinta dengan ilmu. Nah, akhirnya singgasana Ratu Balkis itu dapat dipindahkan ke kerajaannya Nabi Sulaiman anak-anak, dengan izin Allah tentunya ya. Nah, sebelum si Ratu Balkisnya sampai di kerajaannya Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Sulaiman ini memerintahkan untuk menghias kerajaannya ya, dengan mengubah lantainya menjadi lantai kaca, kemudian mengumpulkan seluruh ikan yang ada di samudra supaya berenang di bawah lantai kaca di kerajaannya. Ketika Ratu Balkis datang, nih anak-anak boleh lihat tuh lantainya kaca, di bawahnya ada ikan-ikan. Nah, ini si Ratu Balkis yang cantik ya. Kemudian ketika Ratu Balkis datang, Ratu Balkis itu sangat terkejut sekali ya, terkejut sekali melihat kemegahan istananya Nabi Sulaiman. Wah, megah sekali istananya, dan Nabi Sulaiman sangat baik, sangat ramah, mempersilahkan Ratu Balkis untuk masuk. Silahkan masuk, seperti itu ya. Ketika Ratu Balkis melihat ke dalam istana, bagaimana aku masuk ke dalam istana ini? Ini kolam semuanya tuh, ada ikan-ikan, katanya seperti itu ya. Kemudian dia lebih terkejut lagi ketika dia melihat Nabi Sulaiman melangkah ke dalam istana dan tidak basah bajunya dan tidak tenggelam kakinya gitu ya, tidak basah kakinya oleh air, dan ikan-ikan tetap berenang di bawah lantainya. Hampir-hampir si Ratu Balkis ini mengangkat gaunnya karena takut basah, dikiranya lantai kerajaan Nabi Sulaiman itu kolam. Ternyata itu adalah lantai kaca yang di bawahnya dihiasi oleh ikan-ikan dari seluruh samudra. Indah sekali ya anak-anak ya. Nah, itu ketakjuban yang pertama yang dialami oleh Ratu Balkis. Yang kedua, kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan Ratu Balkis, lihatlah apakah ini singgasanamu, katanya kepada Ratu Balkis. Kemudian Ratu Balkis mengamati, ya ini serupa dengan singgasanaku. Kemudian Ratu Balkis melihat lagi, bagaimana mungkin ini singgasanaku, tapi bagaimana mungkin singgasana ini pindah ke sini. Nah, akhirnya anak-anak dengan ketakjuban itu ya, dengan sikap baiknya Nabi Sulaiman, Ratu Balkis tunduk kepada Nabi Sulaiman, tunduk di bawah kerajaannya Nabi Sulaiman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya, beberapa waktu berselang, Nabi Sulaiman ini semakin tua. Sebelum akhir hayatnya, Nabi Sulaiman ingin membangun sebuah tempat ibadah yang sangat besar dan sangat indah ya. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan seluruh pasukannya untuk membuat tempat peribadahan yang indah ini. Kembali lagi para jin menyelam ke dasar laut, masuk ke dalam bumi untuk mengambil emas permata, untuk mengambil mutiara, untuk menghias tempat peribadahan itu. Tapi ada satu jin yang membangkang ya, Jin pembangkang ini dia malas, dia tidak mau
bekerja sama dengan manusia dia sombong, tapi dia takut kena hukum oleh Nabi Sulaiman ya. Hukumannya jin yang tidak patuh ini akan dirantai di dasar laut. Kemudian karena kondisi tersebut ya, Nabi Sulaiman itu mengawasi pembangunan tempat ibadah itu. Sambil mengawasi itu Nabi Sulaiman bersandar di tongkatnya gini ya, bersandar di tongkatnya. Tiba-tiba malaikat maut datang kepada Nabi Sulaiman ya. Dia ingin menjemput Nabi Sulaiman, katanya, "Assalamualaikum Nabi Sulaiman." Nabi Sulaiman menjawab salam, kemudian dia tahu ajalnya sudah tiba. Malaikat maut membawa Nabi Sulaiman menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walaupun rohnya sudah dicabut, tapi qadarullah dengan izin Allah jasadnya masih utuh anak-anak dan masih tetap bisa bersandar di tongkatnya seolah-olah si Nabi Sulaiman ini masih hidup, sehingga jin pembangkang mengira Nabi Sulaiman itu masih hidup ya, dan dia sampai dapat menyelesaikan pembangunan rumah ibadah yang besar itu. Namun qadarullah juga ya, Allah mengutus sebuah makhluk yang sangat kecil yaitu rayap untuk menggigit tongkatnya Nabi Sulaiman yang terbuat dari kayu, yang pada akhirnya tongkat Nabi Sulaiman ini patah ya. Tongkatnya Nabi Sulaiman ini patah, akhirnya Nabi Sulaiman terjatuh. Lalu dipanggillah tabib istana dan diperiksa Nabi Sulaiman. Ternyata Nabi Sulaiman telah meninggal dunia. Tabib istana mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan mengatakan bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal berbulan-bulan lamanya. Qadarullah jasadnya masih utuh. Lalu apa kata jin pembangkang? Wah, percuma saja aku kerja selama ini. Jika aku tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal, maka aku tidak mau lagi kerja, katanya seperti itu ya. Nah, ternyata si jin pembangkang ini hanya mau bekerja karena takut dihukum oleh Nabi Sulaiman. Nah, setelah Nabi Sulaiman meninggal, mereka segera meninggalkan kerajaan Nabi Sulaiman, meninggalkan pekerjaannya ya. Kemudian makanya lah, oleh karena itu tidak ada lagi raja seperti Nabi Sulaiman setelah Nabi Sulaiman. Itulah doa Nabi Sulaiman ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.